Kebumen, nama yang berasal dari kata kebumian. Dengan segala bentang alam dan kekayaan sejarah bumi, layak disebut ibu bumi Jawa atau the Mother Earth of Java. Kebumen, kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, menyimpan berbagai potensi alam yang luar biasa, termasuk keindahan geologis yang menakjubkan. Salah satu daya tarik utama Kebumen adalah keberadaan Taman Bumi atau biasa disebut Geopark. Bentang alam yang kaya akan formasi geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya yang unik. Geopark Kebumen yang terletak di wilayah selatan Pulau Jawa ini telah diakui sebagai kawasan yang memiliki potensi besar dalam ilmu geologi. Boleh diceritain nggak? Gimana sih ceritanya Geopark Karangsambung Karangbolong ini akhirnya ditetapkan oleh UNESCO? Oh ya, jadi ada sesuatu yang menarik sebenarnya memang. Kenapa Karangsambung Karangbolong kemudian berubah menjadi Geopark Kebumen dan kemudian menjadi UNESCO? Nah, awal mulanya sebenarnya di kawasan ini itu ada yang namanya kawasan cagar alam geologi Karangsambung. Kemudian di sebelah selatan ada yang namanya kawasan bentang alam Kars. Kedua kawasan itu adalah yang disebut sebagai kawasan lindung geologi. Syarat dari Geopark itu adalah ada kawasan lindung geologi atau geoheritage-nya. Geopark itu harus ada yang namanya keragaman geologi yang menjadi warisan geologi tadi kita sudah punya. Kemudian keragaman biologi dan keragaman budaya. Nah, di sektor-sektor bagian selatan itu budaya cukup banyak berkembang di sana. Sehingga ini akan memperluas. Dan masyarakat itu adalah menjadi penerima manfaat terbesar seharusnya di dalam Geopark. Nah, pemberian nama itu juga sehingga kita robah, pemerintah daerah merubah itu menjadi Kebumen. Kebumen itu berasal dari yang namanya kebumian. Jadi kalau orang mau belajar kebumian, datanglah ke Kebumen. Oleh karena itu, ini kita perluas daerahnya dengan nama menjadi Kebumen, brandingnya lebih mudah, arealnya juga lebih luas, sehingga penerimaan manfaat menjadi lebih luas. Geopark Karangsambung dan Karangbolong yang saat ini menjadi Geopark Kebumen merupakan rumah bagi formasi batuan berusia lebih dari 500 juta tahun yang terbentuk oleh proses geologi yang sangat unik. Sebuah jejak sejarah yang dapat kita lihat dan pelajari langsung dari alam. Pak, jadi penemuan-penemuan apa yang bisa kita lihat sampai saat ini bahwa ini adalah Mother Earth of Java? Iya, jadi kita bisa lihat berbagai macam ragam batuan. Ya, dan salah satu batuan-batuan itu adalah kita bisa lihat di depan kita ini. Ini ada batuan yang namanya adalah eklogit. Eklogit. Metamorf. Ya, batuan eklogit itu apa? Batuan eklogit adalah batuan metamorf yang dihasilkan dari proses suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Dan dari hasil kajian yang kita lakukan, maka kita bisa lihat komponen mineral yang ada, kita bisa tahu di situ pembentukannya sekitar 40 km di bawah dasar samudra. Nah, artinya apa? Bahwa ini adalah batuan yang sangat dalam, yang kemudian terekspos, tersingkap di permukaan bumi oleh karena pergerakan lempeng itu tadi. Kemudian dari data pengukuran terhadap umur kita bisa lihat dari batuan sebelahnya itu. Ya, jadi kita bisa lihat ini ada batuan yang namanya skismika. Ya. Nah, di dalam batuan skismika kita bisa lihat ini kan berbeda dengan itu. Iya, berbeda, Pak. Ya, ini kita lihat ada mikanya yang warna-warna mengkilat ini cukup banyak. Ya, di antara kuarsa dan plagioklasnya, dan ini berfoliasi namanya. Dan data ini kemudian dilakukan dating. Dating itu adalah pengukuran radioaktif secara mutlak. Nah, pengukuran terakhir dari uranium RB itu kita mendapatkan bahwa umur ini adalah 119 juta tahun yang lalu. Geopark Kebumen memiliki keunikannya tersendiri jika dilihat dari tingkat keberagaman geologi. Karena batu-batuan tersebut merupakan batuan tertua di Pulau Jawa dan mempunyai nilai bukti lempeng tektonik.
Apa yang Bapak rekomendasikan untuk saya lihat pertama kali nih di kawasan Geopark? Ya, harus melihat bukti terbaik tentang tektonik lempeng. Apa bukti terbaiknya? Yaitu pertemuan antara lempeng samudera dengan lempeng benua. Kita harus melihat satu fenomena geosite yang merupakan bagian dari oceanic plate-nya. Apa itu? Adalah geosite watu clear. Geosite Watu Kelir yang berada di Desa Seboro, Kecamatan Sadang. Disinilah terdapat geosite yang memiliki nilai geologi yang sangat tinggi. Batu ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang geologi bumi yang terbentuk dari proses tektonik yang dahsyat. Bayangkan, tempat saya berdiri saat ini adalah dasar samudera yang naik ke permukaan karena adanya tumbukan lempeng bumi puluhan juta tahun yang lalu. Dan saya bisa melihat serta menyentuh langsung bebatuan yang seharusnya berada di kedalaman 4.000 meter tanpa harus menyelam. Formasi batuan yang ditemukan di sekitar geosite Watu Kelir seperti pilo lava atau lava bantal dan rijang merah menjadi salah satu yang terpenting di Indonesia, memberikan pemahaman tentang sejarah bumi yang dapat dipelajari oleh para ahli dan pengunjung dari seluruh dunia. Geopark adalah salah satu kawasan yang diakui memiliki nilai geologi yang signifikan, yang tidak hanya melibatkan formasi batuan atau struktur geologi, tetapi juga memiliki relevansi budaya, pendidikan, dan ekonomi. Goa Petruk di kawasan Kars Gombong Selatan yang terletak di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, bukan hanya terkenal sebagai objek wisata minat khusus yang menarik, tetapi juga termasuk salah satu geosite dari kawasan Geopark Kebumen. Mas Budi, kita udah masuk mulut gua. Apa nih hal pertama yang akan kita lihat? Ini kalau saya sih mendengar udah ada suara-suara air. Ya, kita bakal melihat kayak batuan stalaktit yang masih aktif itu. Lalu juga kita bakal melewati aliran sungai bawah tanah ya dengan kedalaman 40 sampai 40 sentian lah gitu. Juga kita bakal melewati lokasi kelelawar, banyak banget di dalam juga. Keindahan alamnya dikombinasikan dengan nilai geologi yang tinggi, menjadikan goa ini sebagai salah satu tujuan wisata yang patut dikunjungi bagi mereka yang ingin mempelajari dan memahami lebih jauh tentang proses geologi yang membentuk kawasan tersebut selama ribuan tahun. Nama Goa Petruk terinspirasi dari tokoh pewayangan Pandawa, yaitu Petruk. Goa Petruk terdiri dari 3 level topografi yang berbeda-beda. Goa utama memiliki tinggi berkisar 175 mdpl dan 2 goa lain yang lebih tinggi dengan perbedaan tinggi 24 dan 32 meter dari lantai goa. Goa Petruk ini memiliki lorong dengan panjang sekitar 664 meter dengan kedalaman mencapai 2000 meter atau sekitar 2 km. Sebagai goa yang bertingkat, pada atap ruangan goa bagian bawah dihiasi stalaktit. Sedangkan batu alir dan pilar-pilar nan cantik tumbuh di sekitar dinding goa. Mas, tadi kan kita ngelewatin sungai-sungai. Itu kayaknya airnya jernih banget, bisa diminum atau diisi muka nggak sih, Mas? Ya, kalau pengen minum, jadi ada sapi yang tadi kalau minum. Tapi aja kalau pas di airnya tadi, itu Pak, saya nggak apa-apa. Tinggal mengapa aja kita. Tiga. Tadi saya. Orang saya coba ya. Ini enak ya? Harusnya bawa tumbler kita ya, Mas? Di sini juga ada yang ngata nih, artinya buat keras ya, kalau enggak gitu. Tapi nanti Coba ini, Mas. seger banget. Kita mana lagi sekarang? Kita lanjut masuk ke chamber
rumah kelelawar, tapi harus hati-hati karena di tanahnya ini, di dasarnya ini penuh dengan kotoran-kotorannya kelelawar. Di sini udah kelihatan nih, yang hitam-hitam ini adalah kotoran-kotoran dari kelelawar. Di chamber ini aromanya memang kurang sedap ya, karena seluruh area ini dipenuhi oleh kotoran-kotorannya kelelawar. Mas, kita jangan lama-lama di sini nih, Mas. Goa Petruk yang merupakan bagian dari Geopark Kebumen menawarkan pengalaman yang lebih mendalam mengenai proses alam yang membentuk bumi kita. Goa Petruk sendiri adalah goa alami yang terbentuk dari proses karst, yaitu proses pelarutan batuan kapur oleh air. Proses ini telah berlangsung selama ribuan tahun, menciptakan formasi stalaktit dan stalagmit yang indah, serta ruang-ruang yang sangat luas di dalam goa. Setiap formasi ini menyimpan sejarah panjang tentang bagaimana alam bekerja untuk membentuk struktur geologi yang luar biasa. Setiap sudut goa menyuguhkan keindahan alam yang berbeda-beda. Seakan goa ini adalah sebuah galeri seni alam yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat lokasi taman gajah. Jadi bentuknya kayak gajah gitu kan, kayak mamut gitu. Terus ada buah itu. yang di bawah itu ya, Mas ya? Masih aktif sih, Mas ya? Jadi kebanyakan stalaktit di sini semua masih aktif. Oke. Coba Mas bisa disantar ke arah sana nggak, Mas? Proses geologi ini sangat penting untuk dipelajari karena memberikan informasi tentang bagaimana bumi kita berevolusi. Sementara itu, suara air yang mengalir di dalam goa ini mengisi ruang gelap dengan irama alami yang menenangkan. Mas, ini bagus banget. Tapi kita nggak boleh bermain-main kan, kita nggak boleh menyentuh itu kan. Tetap harus dijaga ya apapun yang terjadi, walaupun kita penasaran banget pengen bermain di atas itu, tapi stop, jangan, karena akan merusak. Goa Petruk juga menjadi simbol penting dalam upaya konservasi. Keberadaan geopark ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan situs geologi, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Goa Petruk ini sangat menarik dan telah dibuka menjadi objek wisata sejak tahun 1980-an. Tapi di dalam goa ini masih sangat asri, airnya masih jernih, pokoknya sangat indah. Pokoknya kalau ke Kebumen jangan lupa mampir ke Goa Petruk. Sebagai bagian dari Geopark Kebumen, Goa Petruk memiliki peran penting dalam pendidikan geologi dan konservasi alam. Kawasan ini menyediakan peluang untuk pengetahuan bagi masyarakat yang tertarik untuk lebih memahami proses geologi. Pantai Menganti yang terletak di pesisir selatan Kebumen, Jawa Tengah, memiliki panorama yang sangat memukau. Perpaduan birunya laut yang jernih dengan pasir putihnya menjadikan Menganti sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Kebumen. Selain keindahan pantai dan lautnya, di sini juga terdapat formasi batuan karst unik yang berasal dari formasi batuan karst yang ada di sepanjang garis pantainya. Batuan yang ada di pantai ini sebagian besar merupakan batuan kapur atau batu gamping yang terbentuk jutaan tahun lalu dari endapan organisme laut. Sebagai bagian dari kawasan Geopark Kebumen, Pantai Menganti memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana alam bekerja dan bagaimana geologi pesisir saling terkait dengan formasi karst di daratan. Di Pantai Menganti, proses pelarutan ini sangat dipengaruhi oleh ombak laut yang terus-menerus mengikis batuan kapur. Gelombang laut yang kuat menyebabkan terjadinya erosi pada tebing-tebing batuan kapur, membentuk formasi batu seperti celah besar
lapisan-lapisan batu yang terbelah dan tebing-tebing yang sangat curam. Proses ini menghasilkan bentang alam yang tidak hanya menakjubkan secara visual, tetapi juga menggambarkan betapa dinamisnya interaksi antara air laut dan batuan karst. Proses tektonik juga memainkan peran penting dalam pembentukan batuan di pantai Menganti. Aktivitas tektonik yang terjadi ribuan tahun lalu menyebabkan pergeseran lapisan-lapisan batuan, termasuk batuan kapur dan mengangkatnya ke permukaan. Sedikit berbeda dengan geosite Watu Kelir, geosite Pantai Menganti memiliki batuan yang berbentuk poligonal atau kolumnar join. Nah, batu kolumnar join ini memiliki dua lapisan, lapisan luar dan lapisan dalam. Kedua lapisan ini memiliki usia yang berbeda. Sedangkan formasi batu yang ada di belakang saya, masyarakat setempat biasanya menyebut sebagai karang bata. Mengapa demikian? Karena bentuknya seperti River tubing adalah aktivitas wisata petualangan yang melibatkan pengunjung mengarungi sungai menggunakan ban karet yang pastinya dilengkapi dengan pelampung. Kegiatan ini menawarkan sensasi meluncur di atas arus sungai yang deras, melintasi jeram-jeram yang mengasyikkan sambil menikmati pemandangan alam sekitar. Sendang Dalem yang terletak di kawasan Kebumen memiliki sungai dengan arus yang cocok untuk kegiatan ini, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata petualangan yang populer. Dan saya tidak akan melewati petualangan memacu adrenalin yang seru di aliran irigasi Bendungan Wadas Lintang. Oke, aman? Oke. Oke, Berarti kita langsung turun. langsung turun. Oke, siap. Bendungan Wadas Lintang yang terletak di Desa Sendang Dalem, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen ini juga memiliki peran penting dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat Kebumen. Waduk atau bendungan ini menyediakan sumber air yang penting untuk kebutuhan irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan juga penyediaan air bersih bagi masyarakat sekitar. Mas, ini untuk sungainya namanya sungai apa? Untuk sungainya sendiri itu namanya Sungai Pedegolan. Ini kan kawasan Kebumen ini dikenal dengan Geopark Kebumen. Iya. Nih, ada nggak sih nanti kita bisa lihat apa gitu di Kalau sepanjang jalur sungainya nanti kita akan melewati bebatuan seperti ini. Jadi bebatuan semuanya bebatuan seperti ini. Dan dulunya di sini kan ada Gunung Rayang yang dulunya itu berapa ribu tahun yang lalu itu katanya juga termasuk sama batu yang di Karangsambung, termasuk yang geopark itu. Jadi geopark di Kebumen itu bukan hanya geopark Karangsambung, tapi geopark itu yang menyeluruh di Kabupaten Kebumen, termasuk di Desa Sendang Dalem ini. Oke, udah Mas, saya udah nggak sabar nih Mas. Oke, siap. Yo, ready. Aliran air dari Waduk Wadas Lintang yang mengalir ke sungai di Sendang Dalem menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran kegiatan river tubing. Selain dimanjakan oleh hamparan ruang terbuka hijau, aktivitas river tubing di sini juga sangat memacu adrenalin. Setiap jeram yang dilalui membawa hentakan dan lompatan yang membuat tubuh bercampur dengan kegembiraan. Kegiatan river tubing di Sendang Dalem bukan hanya tentang petualangan. Dalam setiap putaran ban saat mengarungi jeram, kita bukan hanya merasakan satu pengalaman yang memacu adrenalin, namun juga menenangkan dan melepaskan penat sembari menikmati alam yang tersaji.